Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saddam Husaini Siregar, NIM 2210300051, Program Studi Hukum Tata Negara 2 semester 5. Baik, di sini saya sedikit memaparkan atau menjelaskan yang saya ketahui tentang analisis sistem politik Indonesia. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen, unsur komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait-mengait dan fungsional. Politik berasal dari kata polis atau negara kota yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam berbagai bahasa. Adapun Aristoteles dalam politik mengatakan bahwa pengamatan pertama menunjukkan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebijakan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik Indonesia adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengadopsi prinsip demokrasi Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah mufakat. Sistem politik Indonesia terdiri dari 3 pilar utama, yaitu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Politik Indonesia beroperasi dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana presiden ini bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sistem ini menganut multipartai dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi politik pasca 1998 atau 1998 membawa perubahan signifikan, termasuk pemilihan presiden secara langsung dan penguatan lembaga legislatif. Meskipun demikian, The Economist Intelligence Unit mengklarifikasikan Indonesia sebagai demokrasi yang cacat dikarenakan masalah akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politiknya. Politik di Indonesia memiliki dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, struktur pemerintahan, dan keragaman sosial budaya. Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis politik Indonesia. Yang pertama, kita bisa lihat dari sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial, yang mana presiden memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan legislatif terdiri dari DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Adapun otonomi daerah memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah, tetapi seringkali menimbulkan tantangan koordinasi antara pusat dengan daerah. Yang kedua, itu kita bisa lihat dari
partai politik. Sistem multipartai mencerminkan keragaman ideologi dan kepentingan di masyarakat. Beberapa partai dominan seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB memainkan peran kunci dalam pemerintahan dan oposisi. Politik transaksional dan pragmatisme sering menjadi ciri khas dinamika partai politik di Indonesia. Baru berikutnya yang ketiga kita bisa dilihat dari pemilu dan demokrasi. Pemilu langsung untuk memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi. Namun, tantangan seperti politik, uang, agama atau etnis, dan berita palsu sering mencederai proses demokrasi tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat juga yang keempat, yaitu dari peran media dan opini publik. Media sosial menjadi arena penting dalam membentuk opini publik, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Aktivisme digital semakin kuat dengan generasi muda memainkan peran besar dalam advokasi isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan transparansi pemerintahan. Berikutnya juga yaitu kita lihat yaitu yang kelima dari politik global. Indonesia berusaha memainkan peran aktif di ASEAN dan dunia internasional, termasuk sebagai penggerak dalam isu perubahan iklim dan ekonomi digital. Namun, ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan dan pengaruh kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat menjadi tantangan strategis. Yang berikutnya juga bisa dilihat dari prospek masa depan. Pemilu 2024 menjadi tonggak penting untuk mengukur arah politik Indonesia ke depan. Isu suksesi kepemimpinan dan konsolidasi demokrasi akan menjadi sorotan. Tantangan utama adalah membangun politik yang lebih inklusif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi serta pengaruh oligarki. Analisis politik Indonesia selalu melibatkan dinamika lokal dan global yang saling berinteraksi. Reformasi terus berjalan, tetapi masih ada jalan panjang untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.